Oke, ada satu keputusan super penting yang bakal segera diambil. Dan ya, masa depan pasar saham Indonesia itu bergantung pada keputusan ini. Jadi pertaruhannya tinggi banget, dan kursi pimpinan Bursa Efek Indonesia sekarang lagi panas-panasnya. Coba deh bayangin suasananya di gedung Bursa Efek Indonesia. Biasanya kan launching pembukaan perdagangan tuh yang jadi pusat perhatian. Tapi pagi ini suasananya beda. Semua mata tuh bukan ke papan saham, tapi ke satu pengumuman yang bakal menentukan nasib investasi triliunan rupiah. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Siapa yang bakal duduk di kursi panas itu? Karena posisi direktur utama BI itu bukan sekedar jabatan biasa loh. Ini adalah kursi komando yang akan nentuin pasar kita bakal kokoh atau malah jadi rapuh lagi. Oke, jadi kenapa sih kursi ini dibilang panas banget? Karena ini bukan sekedar pergantian pimpinan biasa. Pemimpin yang baru ini datang di saat pasar lagi bisa dibilang dalam krisis. Siapapun yang kepilih nanti, tugasnya nggak main-main. Ada 3 misi darurat yang udah nunggu di depan mata. Pertama, harus bisa stop kejatuhan indeks yang udah kayak pendarahan. Kedua, yakinin lagi investor asing buat balik bawa modalnya ke sini. Dan yang ketiga, ini yang paling berat nih, bersih-bersih bursa dari saham hantu atau saham gorengan, saham-saham yang nilainya dimainin, dan bisa bikin investor retail boncos dalam sekejap. Terus siapa dong yang megang kendali di sini? Siapa yang jadi kingmaker-nya? Dan yang lebih penting, pemimpin seperti apa yang dia cari? Kita harus paham dulu profil sang penentu ini. Nah, ini dia orangnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, atau biasa disingkat PYS. Pada akhirnya, pilihan satu orang inilah yang akan membentuk arah pasar modal kita buat 5 tahun ke depan. Dialah sang penentu. Yang menarik soal PWS ini adalah kepribadiannya yang sangat spesifik. Beliau itu orangnya sangat analitis, semua harus berbasis data, dan yang pasti, anti-drama. Gak suka sama manuver-manuver politik. Sumber dari dalam bilang, beliau itu nyari sosok yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, orang yang udah matang, gak punya ambisi pribadi aneh-aneh, dan yang paling penting, orang yang berani ngambil keputusan gak populer demi kesehatan pasar. Kriteria ini otomatis langsung nyarin banyak banget kandidat. Nah, gara-gara kriteria yang spesifik banget itu, para kandidat yang ada jadi terbagi ke dalam 3 kelompok atau 3 faksi yang pendekatannya beda-beda banget. Disinilah inti ceritanya, pertarungan antara 3 filosofi kepemimpinan yang berbeda. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Ini nih yang katanya jadi favoritnya Pak Menteri. Mereka adalah para teknokrat. Para pembenah yang kerjanya pakai logika, angka, dan punya mandat langsung dari negara buat benerin sistem dari dalam. Di faksi ini ada 2 nama besar. Coba lihat balis pertama ada Kartika Wirjoatmojo, panggilannya Tiko, julukannya tangan besi. Kekuatannya jelas, daya ungkit politiknya. Tapi kelemahannya yaitu dia dianggap terlalu pemerintah. Terus di bawahnya ada Pahala Mansuri, sang ahli bedah. Kelebihannya cara mikirnya sama persis kayak PPS, pakai data dan rasio. Tapi yaitu kelemahannya di komunikasi. Dan ini gambaran paling pas buat ngebedain mereka berdua. Tiko itu ibarat palu godam. Kalau mau bersih-bersih cepat, masif, dan semua nurut, dia orangnya. Sementara Pahala itu lebih kayak pisau bedah. Dia bakal melakukan perbaikan yang presisi, mendalam, dan fundamental. 2 pendekatan yang beda banget buat masalah yang sama kan? Oke, selain orang-orang teknokrat dari dalam, ada juga nih kelompok kedua. Mereka ini datang dari luar, para profesional kelas kakap yang bawa kredibilitas internasional. Mereka ini bisa jadi magnet buat modal asing. Lihat deh kandidat pertama di sini, Tigor Siahaan, julukannya Standar Wall Street. Milih dia itu kayak ngasih sinyal beli yang kuat banget buat investor global. Tapi ada juga opsi nuklirnya, Ignatius Jonan. Kita tahu dia integritasnya tanpa kompromi, siap melakukan terapi kejut. Cuma, seperti yang bisa dilihat di kolom kelemahan, gayanya yang meledak-ledak itu mungkin terlalu berisiko dan bisa bentrok sama karakter PYS yang anti-drama. Nah, kelompok yang terakhir ini, pendekatannya beda banget. Beda 180 derajat. Bukan soal perbaikan teknis, tapi lewat jalur diplomasi dan lobi-lobi tingkat tinggi. Di kelompok ini cuma ada satu nama, Rosan Ruslani, sang diplomat. Keunggulannya bukan di data atau analisis, tapi di jaringan. Dia bisa langsung telepon investor-investor kakap, punya akses langsung ke istana. Tapi kelemahannya juga jelas, ada potensi konflik kepentingan. Pasar bisa jadi bertanya-tanya, kebijakannya nanti buat semua orang atau cuma buat kelompok tertentu. Oke, kita udah lihat semua kandidat dari 3 faksi yang berbeda,
Sekarang kita sampai di, dilema terakhir yang dihadapi oleh Menteri Keuangan. Sebuah pilihan yang benar-benar fundamental soal masa depan pasar modal kita. Jadi, setelah ngelihat semua kubu tadi, teknokrat, profesional, diplomat, pertanyaannya jadi simpel. Mau dibawa kemana arah pasar kita? Mau pembenahan cepat, perbaikan fundamental yang mendalam, atau cukup lobi politik? Ada satu kutipan dari analis senior yang menurut saya ngegambarin dilema ini dengan pas banget. Kalau Pak Menteri mau tidur nyenyak, artinya dapat laporan yang datanya akurat dan fundamentalnya kuat, dia akan pilih pahala. Tapi, kalau dia mau pasar pulih dengan cepat, dia harus pilih Tiko yang punya kekuatan politik buat itu. Jadi, intinya ini pilihan antara dua filosofi. Mau pasar yang riuh, rame, naiknya cepat, tapi mungkin rapuh kayak rumah kartu, atau kita mau pasar yang tenang, tumbuhnya mungkin lebih lambat, tapi dibangun di atas fundamental yang kokoh, kayak pohon dengan akar yang kuat. Oke, kita udah bedah masalahnya, siapa aja pemainnya, dan apa dilemanya. Sekarang kita masuk ke babak penentuan dari drama ini. Pada akhirnya, semua analisis ini, semua obrolan ini bakal berujung di satu momen. Kita kembali ke awal cerita, Senin pagi di lantai bursa. Jawaban dari semua pertanyaan ini nggak akan keluar dari konferensi pers, tapi bakal langsung terpampang di layar-layar perdagangan. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau posisinya dibalik, Anda yang jadi penentu. Antara pemulihan cepat yang berisiko, atau perbaikan fundamental yang lebih lambat, masa depan yang mana yang akan Anda pilih untuk pasar modal Indonesia?